Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sudah melewati lebih dari separuh bulan Ramadan yang berkah ini. Dan kita masih akan menghadapi separuh lagi bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan yang sudah kita lewati diterima oleh Allah sebagai amal saleh kita. Dan yang akan kita jelang, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan melaksanakannya. Karena makin menjelang berakhir Ramadan itu seharusnya semakin banyak aktivitas, ritual, ibadah, tafakur dan sebagainya kita lakukan. Dan pada subuh ini jamaah sekalian, saya ingin membahas tentang iffah. Kalau menggunakan bahasa kita akan tadabbur Al-Quran untuk memahami tentang orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya. Jadi kita akan bahas kurang lebih 3 ayat dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran yang akan kita tadabburi adalah Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 273. Yang kedua kemudian Quran surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-6. Yang ketiga Quran surat ke-24, surat Nur, surat An-Nur ayat ke-60. Tentang iffah, tentang mereka yang menjaga kehormatan dirinya. Saya bacakan Quran surat Al-Baqarah 273. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kemudian surat An-Nisa ayat ke-6. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Dan yang ketiga surat Nur ayat 60, surat ke-24. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaisa alaihinna junahun ayyadhna thiyabahun ghairu mutabarrijatin bizina wa ayyasta'fifna khairul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan iffah. Iffah itu dari kata affa, ya'ifu iffah, yang maknanya itu dalam kamus bahasa Arab ke bahasa Indonesia kan yang pertama menjauhkan diri dari hal-hal tidak baik. Orang yang berikhtiar menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, tidak pantas, maka dia disebut dengan orang yang iffah. Yang kedua, iffah itu maknanya kesucian diri. Tapi iffah juga bermakna orang yang menjaga diri dari tuduhan, fitnah, dan menjaga kehormatan.
Kalau makna itu kemudian dijelaskan dalam ta'rif, dalam definisi, dalam penjelasan para ulama, iffah itu adalah sikap seorang mukmin untuk menjaga kehormatan dirinya, tidak melakukan perbuatan tercela dan dilakukan semata-mata karena berharap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surat Al-Baqarah tadi. Jamaah semua yang Allah muliakan, di Madinah itu ada kurang lebih 200 sahabat Nabi yang sehari-harinya tinggal di Madinah. Mereka seringkali disebut dengan Ahlus Suffah. Nama yang sangat terkenal itu adalah Abu Hurairah. Ada 200-an sahabat Nabi. Dan mereka semuanya bukan 90%, bukan 95%, tapi semuanya adalah orang-orang miskin yang tidak punya pekerjaan jelas, tidak punya aktivitas profesional. Kerjaan mereka ya di masjid. Mereka tidur, beraktivitas sehari-hari di masjid. Mereka bersihkan masjid, mereka kemudian mengisi aktivitasnya dengan mendengarkan, mengikuti arahan dan belajar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu orang-orang yang disebut Ahlus Suffah ini menjadi para periwayat hadis yang paling terkenal. Periwayat hadis paling banyak itu dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Abu Hurairah, seorang Ahlus Suffah, yang karena tiap hari dia di masjid, dia itu menjadi ahli masjid yang mungkin setiap hari tidak pernah orang tidak bertemu dengan yang bersangkutan kecuali pasti ada di masjid. Dan kalau dia mendapatkan makanan dari jamaah masjid, dari sahabat Nabi yang lain, makanan itu dia bagi-bagi kepada anak-anak kucing yang ada di masjid. Anak kucing itu dalam bahasa Arabnya hiroh, karena itu disebut dia sebagai Abu Hurairah, bapak anak-anak kucing, the father of kittens. Padahal namanya bukan Abu Hurairah, julukannya saja. Nabi itu menjuluki beberapa sahabatnya, kadang juga dari sebutan yang sudah kadang terkenal, yang membuat kemudian sahabatnya punya keunikan. Ali bin Abi Thalib itu dijuluki oleh Nabi Abad Turab, karena tiap bertemu dengan Nabi seringkali dia itu mengusap wajahnya yang penuh dengan debu. Kenapa penuh dengan debu? Tidurnya memang di atas pasir. Karena lantai Madinah itu, lantai rumahnya Nabi, lantai rumahnya Ali bin Abi Thalib juga adalah pasir. Tidak seperti kita kan, keren banget kita itu. Sudah di keramik, di karpet, kemudian juga pakai kasur. Nah, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi yang disebut Ahlus Suffah itu, yang semua yang miskin, yang disebutkan dalam ayat 273 ini. Lil fuqara illadzina uhsiru fisabilillah, bagi orang-orang miskin yang disibukkan aktivitasnya di jalan Allah, la yastati'una darban fil ard, sehingga tidak mampu, tidak memiliki kesempatan untuk mencari aktivitas lain menyangga hidupnya secara profesional. Yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afu, orang-orang kebanyakan yang melihatnya dari sudut pandang yang sempit menyangka mereka orang-orang kaya, minat ta'afu, karena mereka orang-orang yang menjaga kehormatan, orang-orang yang iffah. Ta'rifuhum bisimahum, engkau Muhammad dengan sahabatmu bisa melihat mereka dari ciri-ciri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak pernah meminta-minta kepada manusia dengan memaksa. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, apapun yang kalian infakkan dari hal-hal baik, fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kalau kita bertemu dengan orang yang miskin dengan tampilan yang kumuh, nampak jelas kemiskinannya, kemudian dia mengetuk rumah kita atau barangkali mengetuk mobil kita,
menadahkan tangan meminta sedekah, maka kemudian wajar, kan itu orang miskin, orang tidak mampu. Tapi kalau kita ketemu dengan orang miskin yang penampilannya sengaja dia tunjukkan dengan terhormat, tidak menunjukkan kemiskinannya, tidak pernah mengeluhkan hidupnya yang sulit, tidak pernah berani meminta-minta, maka boleh jadi mayoritas kita akan tertipu melihat orang seperti itu. Sugante tebutuh, detara menta, nggak ngomong kalau perlu. Mereka lah yang disebut dalam ayat ini, yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'afu. Karena mereka menjaga kehormatan dirinya, maka mereka tidak berani meminta-minta, sehingga disangka orang kaya. Disangkanya orang kaya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, lewat ayat ini Quran sedang menyebutkan begini. Miskin dan tidak miskin itu memang bagian dari dinamika kehidupan manusia. Ada orang yang tadinya kaya, mungkin karena mengalami goncangan dalam perekonomian, dalam hidupnya, dalam kerjaannya, dia bisa jadi miskin. Ada orang yang juga miskin bisa menjadi kaya. Tapi orang miskin yang kemudian bisa menjaga dirinya dari tidak meminta-minta, apalagi dilandasi karena keimanannya, ini masuk dalam kategori iffah, orang yang menjaga kehormatan. Andai kata bertemu dengan orang seperti itu, lewat ayat ini, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dia lebih prioritas untuk mendapatkan bantuan materi kita, infak kita, supaya tetap dia terhormat, tidak perlu meminta-minta, padahal dia kesulitan luar biasa dalam menghadapi hidupnya. Ayat ini sedang memperbandingkan orang miskin itu biasa loh minta-minta itu, namanya juga orang miskin, sulit hidupnya. Tapi kalau ada orang miskin yang menjaga diri dari meminta-minta, maka dia masuk kategori terhormat. Saya kemarin ketika ngobrolkan tentang ayat ini ditanya beberapa orang, tapi kadang-kadang bekas belen Pak Ustaz, diketok-ketok kaca orang miskin itu. Kadang-kadang datang ke rumah kita bolak-balik rutin tiap bulan. Saya bilang dah nami lagi jalmi miskin atuh, teu aneh nusang sarama. Dia batu sekolah atau sekolah pendidikannya tidak jelas, kerjaannya tepugu, hidupnya juga terlunta-lunta. Kalau dia minta-minta wajar. Justru yang tidak wajar kalau ada orang yang punya jabatan luar biasa, disebut orang-orang terhormat, tapi justru minta-minta, minta THR misalkan, minta itu ini dan sebagainya. Karena sekarang sangat nampak ada orang-orang yang kehilangan kehormatannya, tidak miskin, tapi justru senang meminta-minta. Inilah yang di Ramadan sepertinya ditafakur oleh kita. Kita harus naikkan level jadi orang-orang yang terhormat apapun yang terjadi dengan kita, supaya Allah naikkan level kita jadi orang-orang yang terhormat. Karena tadi orang iffah itu berharap kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam Quran surat An-Nisa, ini ada orang-orang yang ngurus anak yatim. Dan karena ngurus anak yatim berarti sehari-hari dia dengan anak-anak yatim. Harta anak yatim juga kemudian diurus olehnya, peninggalan orang tuanya. Dan ayat ini memberikan perintah, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah oleh kalian anak-anak yatim itu sampai cukup umurnya untuk nikah. Fa in anastum minhum rusydam fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau menurut kalian mereka sudah cukup cerdas, pintar untuk ngurus dirinya sendiri, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkan harta peninggalan orang tua mereka kepada mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbar. Dan jangan kalian mengkonsumsi harta anak yatim secara berlebihan, ayyakbaru. Kemudian secara tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka cukup umur. Wa man kana ghaniyan, siapapun yang ngurus anak yatim itu dalam keadaan mampu,
falyastafif, hendaklah dia menjaga kehormatan dirinya, bersikap iffah. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, dan siapa yang ngurus anak yatim itu dalam keadaan sengsara, falyakul bil ma'ruf, maka silahkan mengkonsumsi sebagian harta anak yatim itu dengan cara yang pantas. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, kalau kemudian kalian menyerahkan harta orang tua anak yatim itu kepada anak yatim itu, fa ashhidu alaihim, haruslah ketika diserahkan ada saksi yang kemudian mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai yang maha menghitung perbuatan kalian. Saya, ibu bapak, jamaah subuh yang Allah muliakan, sedang diminta pendapat dari satu kasus yang mungkin saya dari mana kita. Ada sepasang suami istri punya anak 6, 3 laki-laki 3 perempuan. Laki-laki 3, anak perempuan 3, dan si bapaknya dalam masa hidupnya orang yang pekerja keras luar biasa, sehingga berhasil mengumpulkan kekayaan dalam jumlah di atas rata-rata. Dulu di Bandung termasuk pemilik kargo besar gitu ya, antar barang, antar pulau. Meninggal si bapak itu, dan ketika meninggal anak-anaknya bersepakat tidak akan membahas warisan selama masih ada ibunya. 4 tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dunia, kemudian anak-anaknya bersepakat untuk bagi waris. Dan waris itu terdiri dari beberapa hal, dan yang paling besar nilainya adalah rumah yang ditinggali oleh ibu bapaknya. 4, 5, 6 tahun lalu nilainya sudah lumayan ya, sudah 3 miliaran. Dan 6 anak ini sudah nikah semua, sudah punya anak. Karena mereka kemudian berselisih, mau dijual rumah tapi lebar biar harganya nunggu tinggi dulu, akhirnya ditunda. Rumahnya rumah tua, walaupun rumahnya besar di daerah yang juga masuk kategori elit. Kemudian lama rumah ini tidak terjual. Beberapa anggota keluarga sebutkan itu ada yang butuh, karena ada keluarga mereka yang sangat membutuhkan. Tapi orang yang dipercaya itu kakaknya yang paling besar, kemudian kalah biar lumayan nilainya. Sampai kemudian satu di antara anggota keluarga ini meninggal. Seorang laki-laki meninggalkan anak dan istrinya. Baru kemudian semua anggota keluarga ini jadi ngeh gitu ya. Jangan-jangan besok-besok kita meninggal juga. So kan segera bagikan, dijual. Saya lupa jumlahnya berapa dijual. Kemudian dibagi 9, 6 untuk 3 anak laki-laki, 6 bagian, dan 3 bagian untuk anak perempuan. Nilainya seingat saya fantastis lah untuk ukuran kebanyakan, karena di atas 500 jutaan. Jadi terjualnya mungkin lumayan yang laki-laki sebagai. Tapi yang laki-laki itu tadi, sang meninggal itu anaknya masih kecil, anak laki-laki. Sehingga disepakati tidak diserahkan pada ibunya, karena ibunya bukan ahli waris, tapi dikelola oleh saudara-saudaranya, disimpan di bank, nanti biar biaya sekolah, bisa beliin rumah dan lain sebagainya. Anaknya sudah besar, sudah kuliah, dan diuruskan biaya kuliah sebagainya. Tapi kemudian dibikin semacam perjanjian, kalau absensi kamu bagus, IPK-nya bagus, maka nih keuangannya lancar. Kalau kamu bermasalah, perbaiki dulu. Jadi untuk bisa ngambil duitnya, haknya dia, milik ayahnya yang sudah meninggal, dia harus menyerahkan absen sama pamannya, menunjukkan IPK, dibikin aturan seperti aturan kerja atasan pada bawahan. Anak ini kemudian meradang. Duit bapak orang, duit orang, nah dipersulit bisa. Padahal kan syariat hak. Kemudian nanya sama saya bilang ya sudah, bilang sama keluarga, toh saya pasti ikut. Tapi bisi kumaonam Ustaz, nanti kalau dibelikan nanti beli apa hancur duitnya. Ketika tanyakan pada saya, kumaha saya Ustaz, kasihkan aja. Mau setelah dikasihkan dibelikan motor, dibelikan mobil, dia belikan apapun, terserah. Gak ada urusan kita.
Tapi kita kan punya tanggung jawab sama almarhum. Tanggung jawabnya kapan? Selesai, anaknya sudah besar, ibunya ada, kasihkan. Dan anaknya akhirnya dengan meradang keluar kuliah karena diatur oleh tantenya dan omnya. Kemudian dia tidak berkenan lagi pek si hajat malam tadbir eta. Dia tinggalkan tuh, nggak mau lagi berurusan. Dan kemudian dia kerja untuk kemudian menunjukkan bahwa nggak pakai duit ayah saya yang ditahan itu juga saya bisa. Baru meradang keluarganya. Kemudian nanya, targetnya ketemu dengan saya nanti insya Allah sawah. Tapi kemarin kepada orang yang mempertanyakan, saya sampaikan pada semua om dan tante yang ada, bikin duit. Ayah mumpung ayah nunggu bikin kariut-riut ngurus duit yatim. Dan kemudian apa haknya? Ini Quran menyebutkan, serahkan ketika dianggap sudah layak untuk nikah, usia dewasa. Jangankan anak mahasiswa, kita saja belum tentu bisa ngatur duit dalam jumlah banyak dengan baik. Kasihkan, selesai urusan. Karena nanti 3 ayat setelah ini Allah menyebutkan siapapun yang mengkonsumsi harta anak yatim dengan cara tidak patut, fi butunihim nar, dia seperti sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Nggak jadi keren loh, ikut ngurus harta yatim itu nggak jadi keren kalau tidak paham syariat. Ini saya kebetulan kerjanya di bank, Ustaz harus begini ini biar bagus. Ini cek didiknya, cek syariat, serahkan saja, selesai urusan. Kalian ini mungkin terjadi pada kita karena ini nyaah keponakan sebagainya. Ayat ini memberikan penjelasan orang ngurus anak yatim, dia miskin, kemudian dia mengkonsumsi harta anak yatim itu, makan barang lah. Kalau beli baju ongkosnya juga dari harta anak yatim itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang mengurus anak yatim menjaga dirinya tidak mengkonsumsi harta yatim, maka ayat ini menyebutkan fal yastafif, dia orang yang menjaga kehormatannya. Jadi mengkonsumsi harta anak yatim yang diurus untuk sekolahnya, untuk kesehatannya, untuk sandang pangannya boleh. Ayat ini sedang menyebutkan orang yang menjaga dirinya supaya terhormat dengan berikhtiar tidak mengkonsumsi harta anak yatim biar nanti diserahkannya utuh, maka dia masuk kategori fal yastafif, orang yang menjaga kehormatannya. Dan ini punya nilai luar biasa. Sampai di ujung ayatnya Allah menyebutkan wa kafa billahi hasiba. Kalau kemudian yang kamu keluarkan ngurus anak yatim itu tidak dihitung, percayalah wa kafa billah, cukuplah Allah yang sudah menghitungnya. Bilih enjing pageto, kita kemudian diamanati ngurus anak yatim. Karena anak yatim itu bisa jadi orang sangat dekat dengan kita. Bisa jadi ponakan kita yang ayahnya meninggal dunia. Bisa jadi teman akrab kita yang ayahnya meninggal dunia. Kan seketika dia jadi anak yatim. Ayat ketiga surat An-Nur ayat ke-60. Wal qawaidu minan nisa, perempuan-perempuan lanjut usia yang sudah menopause, allati la yarjuna nikahan, yang sudah tidak ada keinginan lagi untuk menikah, falaisa alaihinna junahun ayyadhna thiyabahun, maka tidak berdosa kalau mereka menampakkan sebagian auratnya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah tidak berkerudung seperti umumnya perempuan muslimah karena sudah tua. Kalau pakai pakai baju juga pakai busana kadang-kadang seenaknya, malam sudah tua tidak terlalu berpikir jernih seperti yang lainnya. Ayat ini memberikan penegasan falaisa alaihinna junahun ayyadhna thiyabun, tidak apa-apa karena mereka sudah tua. Ghairu mutabarrijat, bukan sengaja untuk berdandan bersolek menampakkan bizinatin, perhiasan-perhiasan tubuh mereka. Tapi ayat ini ditutup dengan wa ayastafifna khairul lahum, kalau mereka tetap menjaga kehormatannya, berbusana seperti semestinya ketika mereka masih muda, masih menarik secara seksual sebagainya, khairul lahum, ibu-ibu sepuh seperti itu jauh lebih baik. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui.
Apa yang disampaikan ayat ini? Saya kebetulan tinggal di kampung, tapi dulu saya pernah ngalamin yang sama. Jadi ibu-ibu di kampung itu duka kunaon ya, dari mana asalnya? Mohon maaf nih kalau dialami. Itu semua pakai kutang yang sama. Kutang kain yang kancingnya 10, sampai hafal saya kancing 10. Karena ibu saya pakai sebagai enak. Anu aya sakuan kutang teh. Jadi kalau ngumpul mereka tetangga tuh ngarang kutang. Bawa kemana-mana hareuda. Saya lewat, assalamualaikum. Da, kumaha tuh kapaksa ngalewat. Ustad ke dieu mampir heula. Kutang wungkul mampir. Tapi mereka sama sekali tidak menarik secara seksual. Karena geus karolot, tos pareot. Hanya khas merake kutang. Jadi ketika santai saya, Pak, ini ngarang kutang gitu, ayo mana ditempo deh, dan sebagainya. Udah ketinggali karena ngumpul 6-7 orang. Kalau lewat tuh orang kan pasti permisi. Terus saya bilang, kenaon Pak, sudah, ini masuk kategori ayat. Falaisa alaihinna junahun. Mereka sudah tua, sudah tidak menarik secara seksual lagi. Tidak apa-apa. Tapi kalau kita ketemu dengan ibu-ibu sepuh, barangkali seperti istri dari bapak-bapak, orang tua bapak yang ada, sebagainya. Karena saya ketemu nih dengan ibu-ibu sepuh di sini dan sebagainya. Mereka masih menutup dirinya seperti sebelumnya, seperti semestinya. Wa ayastafidna khairul lahun. Mereka jauh lebih baik, lebih terhormat. Ini cerita tentang ibu-ibu tua. Bayangkan ibu-ibu muda mahmud teu daraekna untuk awal. Berarti dia tidak masuk kategori kalau dalam ayat ini yang iffah, menjaga kehormatannya. Ibu-ibu tua yang dimaksud, yang tetap menjaga kehormatannya. Wallahu sami'un alim. Apa yang saya sampaikan dalam ayat ini? Bahwa yang Allah muliakan, salah satu yang terus-menerus harus dipompakan kepada kita sebagai seorang mukmin, apalagi ini di Ramadan yang luar biasa, adalah semangat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariat dalam kehidupan kita. Sing pantas gitu ya beragama itu, sing menyenangkan, sing menenteramkan, supaya kemudian meyakinkan. Dalam Quran surat Al-Anfal itu ayat-ayat perang di awal. Nanti di ayat kalau tidak salah ayat 8, 9, 10 itu ketika Allah menjelaskan kenapa harus perang. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilul batila. Supaya kemudian menegakkan hak, menghancurkan kebatilan. Tapi sebelum ayat itu Allah memberikan penegasan. Musuh yang demikian banyak, ayat itu kan cerita perang Badar. Musuhnya 1000, jumlah pasukan Nabi 313. Jangankan sahabat Nabi, Nabi sendiri sempat khawatir. Saking khawatirnya malam-malam beliau naik bukit ditemani Abu Bakar dan berdoa, ya Allah, menangkan kami besok. Kalau besok kami dikalahkan, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Pakai sorban sambil ngangkat tangannya, sorbannya jatuh, gemetar. Abu Bakar yang di belakang gemetar luar biasa. Diambil sorban itu, dipakaikan ke Nabi sambil dipeluk oleh Abu Bakar. Engkau Rasulullah, dan mungkin Allah meninggalkan. Tapi sebagai manusia beliau pernah demikian takut. Lihat musuh yang camping, kan perang dulu mah berhadapan langsung. Musuhnya camping, kelihatan jumlah tenda, jumlah orang. Ngutus sahabat, tolong dihitung mereka 1000 ya Rasul, 1000 orang. Sementara pasukannya 313. Secara logika umum kalah, tidak seimbang, 1-3. Tapi kemudian Allah menyebutkan Allah nanti akan kirimkan malaikat yang membantu kalian. Dan ketika itu terjadi, kata Al-Quran, mungkin ayat 8 atau ayat 9, busyra lakum, itu kabar gembira bagi kalian, lihat ma'inna qulubukum, untuk menenteramkan hati kalian. Dari ayat ini sebagian ulama tafsir menyampaikan keberagaman yang kita lakukan, Bapak-bapak yang Allah muliakan, apapun levelnya, bagaimanapun cara kita belajar beragama, selama benar, maka kita harus sampai pada dua posisi ini, pada dua kondisi ini. Kalau nggak sampai pada dua kondisi ini, mengkhawatirkan beragama kita. Yang pertama, gembira beragama, busyra, atau bunga bahagia beragama itu. Alhamdulillah. Makanya saya takjub tuh ketika buka itu orang bisa demikian bahagia. Sampai ada yang ngobrol, Ustaz, muntah puasa sama ada mual karasa. Ngenah lagi. Coba bayangkan betapa nikmatnya nunggu berbuka, dan begitu kemenangan dan maghrib itu
minum yang kita minum, makanan yang kita masukkan itu terasa demikian luar biasa, menghilangkan seluruh lapar dahaga sebelumnya. Nikmat. Sehingga kata Allah, dua tuh kenikmatan orang puasa. Pertama ketika berbuka, yang kedua nanti ketika bertemu dengan Tuhannya. Itu yang pertama. Sampaikan beragama kita pada posisi busyro, menyenangkan. Karena tidak mungkin agama ini berkembang, tidak mungkin ada orang berani menyampaikan dengan nyaman agama ini kalau yang menyampaikannya tidak gembira beragama. Orang yang marah hanya akan menyampaikan kemarahan. Kita sering mendengar khutbah-khutbah yang penuh dengan amarah, penuh dengan caci maki, penuh dengan dendam, gak gembira. Bergembiralah ketika beragama, sehingga ketika mengajak orang lain menyenangkan, karena mana ini gembira pisan, alhamdulillah. Jadi umat Islam digenahan pisan dan lain sebagainya. Beragama itu menyenangkan, hidup teratur. Dan yang kedua, tatma'innu qulub, harus sampai pada kondisi menenteramkan. Sangat sulit orang bisa mengembangkan agama kalau dia tidak mengalami ketenangan, ketentraman dalam beragama. Penuh dengan kegelisahan, penuh dengan stres. Seminggu lalu misalkan, saya dikirimi link video YouTube Saifuddin Ibrahim, doktor dalam bidang agama, dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, yang kemudian murtad menjadi pendeta, yang kemudian dihukum karena menista agama, kemudian keluar dari penjara melakukan hal yang sama, mau ditangkap, kabur ke Amerika, tinggal di Amerika. Saya baru seminggu ini dapat videonya. Di videonya dia bilang jangan masuk Kristen, banyak penipu di Kristen. Cek nanti coba, sambil memungut sampah dia hidup, nggak apa-apa, sambil sulit. Tapi yang ternyata yang terakhir videonya sambil marah-marah, jangan masuk Kristen, jangan percaya orang Kristen, banyak penipu di Kristen. Setelah 10-15 tahun sebelumnya, betapa dahsyatnya dia membagikan cinta kasih Kristus itu pada banyak orang Islam. Ayo masuk Kristen, lebih tenang. Sekarang yang bersangkutan, kemarin saya bikin videonya, jangan masuk Kristen. Ternyata di Kristen banyak penipu, saya aja ditipu sama murid-murid saya kan. Muntiasa maulah kejadian ke orang menenangkan. Ku mau mulus tadi kalau ditipu, itu mah ujian Tuhan, gitu cara memahaminya. Biar menyenangkan, menenteramkan. Karena inilah yang dibutuhkan terutama dalam beragama. Sehingga ketika kita mengajak orang lain beragama itu meyakinkan. Kenapa meyakinkan? Kitanya gembira, kitanya tenang. Sama seperti Anda diajak melewati satu jembatan, yuk lewatinya. Sok mana teh lah, mana heula, justru orang sieun mana heula. Ya tidak meyakinkan. Demikian juga beragama. Jadi salah satu yang menjadi penting dalam subuh ini saya sampaikan, Bapak yang Allah muliakan, mari kita naikkan level beragama kita lewat Ramadan yang istimewa. Ini tersisa kurang lebih sekitar 13 hari lagi Ramadan. Mari kita manfaatkan, memperbaiki komitmen kita, menjaga kehormatan kita. Karena ini biasanya jelang lebaran jadi banyak orang yang suka minta-minta kan batu rumah. Kita paling tidak jaga kehormatan kita. Jadikan beragama sarana kegembiraan dan sarana ketentraman kita. Wallahu a'lam. Itu yang saya sampaikan. Oh sudah jauh lebih dari yang ini kan. Ya bolehlah 2-3 menit kalau ada yang mau nambahkan, mau nyampaikan. Ya, mangga. Pak Abu pernah membahas apa tuh ya tadi ini boleh dirubah. Anggapan saya laki-laki juga dirubah. Ternyata itu hanya untuk perempuan. Jadi yang dirubah itu. Ya. Jadi tidak berlaku untuk laki-laki. Bukan dirubah. Yang dimaksud laki-laki mau baik tidak non bujal kan itu kan dia gitu ya. Peming itu kan dia. Seluruh orang beriman idealnya menjaga kehormatan. Sampai diatur tentang urusan aurat itu kan detail. Tapi ayat ini eksplisit menyebutkan perempuan yang sudah menopause, yang sudah tua, yang tidak punya lagi keinginan menikah. Kenapa coba? Karena ada kalimat lanjutannya mutabarrija, bersolek. Dan bersolek khas perempuan dalam syariat Islam. Tapi Pak, ini maksudnya pembanget bersolek pasti bukan syariat Islam. Kalau laki-laki bersolek, yang bersatu perempuan dalam syariat Islam, makanya digunakan mutabarrijal, bukan untuk bersolek. Iya, memang khusus untuk perempuan ayat ini berlakunya. Tapi tidak berarti laki-laki tidak diatur. Diatur laki-laki. Yang ditampilkan bapak-bapak ini kan bagian dari bagian dari kesopanan, bagian dari
syar'i, menjaga penampilan dan sebagainya. So saya sering ya ketemu orang yang sholat, walaupun sebetulnya aturannya sih tidak terlalu ketat. Orang sholat pakai bajunya di belakangnya ada gambar tengkorak. Kemudian kalau nggak salah apa dulu ya, kuburan band gitu ya, kuburan. Kemudian celananya bolong-bolong, robek-robek sebagainya. Kalau saya tanya boleh nggak sholat? Boleh sih kalau memang waktunya mepet, nggak ada lagi pilihan. Tapi kalau ada pilihan, makanya di semua masjid sebenarnya saya disediakan sarung, disediakan itu tuh paling tidaklah menghadap yang maha istimewa, maha gagah, ya tampilannya diperbaiki dan sebagainya. Biar kelihatan bahwa kita itu sedang berhadapan dengan orang yang sangat kita sangat kita hormati. Karena ketika kita ingin bertemu dengan orang yang kita anggap terhormat orang, kita tuh mengubah penampilan. Sama Allah lah juga gitu. Walaupun tentu yang sekali lagi kadang-kadang ya nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau memang waktunya terbatas dan sebagainya. Itu ya ngaji kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.